Genta Injil mengundang masuk setiap mereka untuk hadir dalam pesta. Mari bersama-sama kita siapkan diri kita untuk menerima genta Injil yang bergema dalam kehidupan kita. Kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Tiba saatnya bagi setiap kami untuk duduk diam, menenangkan segala hati dan pikiran kami, mengarahkan seluruh kehidupan kami kepada Engkau, ya Allah yang kudus, agar setiap kami dimampukan untuk mendengarkan, merenungkan, memahami, dan melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami berserah sepenuhnya kepada Roh Kudus, agar Roh Kuduslah yang memimpin setiap kami, menyiapkan setiap kami, sehingga setiap kebenaran firman-Mu sungguh akan hidup dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa, karena setiap kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan kita pada ibadah pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 10, ayat 1 sampai dengan 20. Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai dengan 20 yang berbunyi demikian. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu, serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Celakalah engkau, Korazim, celakalah engkau, Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu.
Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Apakah yang hadir pada pagi hari ini banyak yang suka menonton film, khususnya film-film produksi dari Hollywood? Beberapa waktu yang lalu ada film yang disenangi banyak orang, The Lord of the Ring. Mungkin ada yang melihat. Setelah itu diikuti dengan The Hobbit. The Hobbit ini sebenarnya diciptakan untuk memberikan gambaran awal dari film The Lord of the Ring itu. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, uniknya di dalam kedua film itu, kita mendapatkan para hobbit yang secara fisik, secara kemampuan, secara banyak hal penilaian dari ukuran dunia ataupun jasmani, tidak memenuhi syarat untuk menjadi para utusan. Karena banyak keterbatasan di antara mereka. Tetapi entah mengapa dalam kedua sequel film ini, para hobbit senantiasa menjadi pemeran utama sebagai para utusan, secara khusus untuk menjadi pembawa cincin. Di dalam film The Lord of the Ring, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kehadiran para hobbit yang membawa cincin ini ternyata sangat menentukan untuk memberikan kekuatan dan pengharapan para manusia yang saat itu berjuang dan berperang untuk menahan kuasa kegelapan yang akan menaklukkan dan menguasai dunia. Ketika para hobbit ini ditahan, ketika para hobbit ini ternyata tidak dapat melakukan perjalanan dengan baik, maka perjuangan manusia untuk menahan gempuran dunia gelap dan dunia hitam itu susah, sulit, dan mereka hampir kalah. Tetapi ketika para hobbit ini berhasil melaksanakan tugasnya, berhasil melakukan perjalanan dengan baik, maka harapan itu kembali muncul, semangat itu kembali ada. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, The Hobbit menjadi utusan yang ditunggu dan dinantikan, yang memberikan pengharapan bagi umat manusia dan dunia untuk berani berjuang dan berperang melawan kegelapan yang menginvasi kehidupan manusia. Pertanyaan yang sama saat ini ditujukan kepada kita. Jikalau saat ini dunia sedang bergerak menuju kehancurannya, dikuasai oleh tindakan-tindakan anarkis yang tentu juga bernuansa kegelapan. Setelah Prancis selesai dengan Piala Eropa, mereka diserang teroris. Paling tidak 48 orang meninggal. Orang yang memiliki pemikiran radikal, mengambil cara yang keliru untuk berjuang, merusak kehidupan yang ada. Bukan hanya di Prancis, di berbagai tempat. Saat ini dunia yang gelap itu sedang berusaha menginvasi kehidupan manusia. Pertanyaan yang sama juga ditanyakan Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, di manakah para utusan pembawa Injil yang membawa obor perdamaian itu berjalan dan melangkah? Di manakah obor Injil Kristus itu menyala untuk menerangi kegelapan dan mengusirnya? Tentu termasuk pertanyaan itu adalah ditujukan kepada setiap kita, karena kita adalah pengikut Kristus. Dan setiap pengikut Kristus telah dibaptis untuk menjadi utusan-utusan yang membawa damai ke tengah dunia di sekitar kita. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema ibadah pada minggu ini 17 Juli yang disertai dengan perayaan perjamuan kudus adalah dari meja perjamuan menuju tempat perutusan. Mengapa meja perjamuan dijadikan dasar? Karena meja perjamuan senantiasa menjadi harapan banyak orang
umat orang percaya untuk mendapatkan kekuatan dalam kehidupannya. Sudah tidak menjadi rahasia bahwa ada banyak orang secara pribadi sangat menghargai yang namanya perjamuan kudus. Banyak orang mengharapkan mujizat dan kekuatan dari perjamuan kudus yang dijalaninya dan dihadapinya. Oleh karena itu, di GKI salah satunya, sebelum umat merayakan perjamuan kudus, ada 3 hari Minggu persiapan secara berturut-turut, agar umat sungguh-sungguh mempersiapkan diri sehingga ketika mereka merayakan perjamuan kudus itu, mereka juga merayakan makna dari perjamuan kudus itu. Setelah mereka merayakan makna perjamuan kudus dalam hidupnya, maka mereka juga merayakan itu juga dalam kehidupannya setiap hari, dalam tugas perutusannya. Dalam bacaan kita Bapak Ibu dan Saudara terkasih, dari Injil Lukas pasal 10, 1 sampai dengan 20, dilatar belakangi oleh undangan Yesus kepada orang-orang yang akan mengikutinya. Kristus mengundang orang-orang yang akan mengikutinya. Kalau kita hadir di ibadah kita seminggu yang lalu, kita akan membaca itu. Tetapi mari kita perhatikan dari bacaan kita. Apa yang kita dapatkan dari tugas perutusan itu. Pertanyaan yang harus kita renungkan untuk kita jawab adalah mengapa Tuhan mengutus para murid? Mengapa Tuhan mengutus para murid? Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kalau kita membaca dalam bacaan kita, ada beberapa alasan mengapa Tuhan Yesus mengutus para murid, 70 murid. Angka 70 adalah angka yang istimewa bagi orang Israel. Seperti Musa memilih 70 orang untuk mengepalai setiap kelompok, 70 anggota Sanhedrin. Menurut Perjanjian Lama juga 70 adalah daftar bangsa-bangsa di seluruh dunia. Lukas adalah penulis yang visioner. Dia bisa melihat ke depan, sekaligus menggunakan apa yang di belakangnya sebagai dasar untuk menuliskannya. Jadi 70 bukanlah asal angka pilih saja, tetapi ada dasar dan tujuannya. Di situ dikatakan mengapa Yesus mengutus para murid. Pertama adalah untuk mendahuluinya. Ternyata Kristus mengutus para murid untuk mendahuluinya. Sebagaimana Yohanes datang mendahului Yesus adalah untuk menyiapkan jalan, maka para murid ini diutus untuk mendahului Yesus juga untuk memberitakan kerajaan surga yang sudah dekat. Agar orang-orang nanti siap untuk menyambut kedatangan Kristus saat Kristus hadir dalam kehidupan mereka. Jadi tugas para utusan ini teramat sangat penting. Karena mereka memiliki tugas untuk menyiapkan agar manusia atau dunia itu nanti siap ketika Kristus datang dalam kehidupan mereka. Mengapa hal ini penting? Karena kedatangan Kristus adalah untuk menentukan siapa yang menyambut itu akan selamat, siapa yang menolak itu tidak akan selamat. Jadi tugas panggilan ke-70 murid dan untuk saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih adalah sangat penting. Karena itu menentukan masa depan setiap manusia untuk memiliki sikap apakah mereka akan menerima Yesus atau tidak. Dan kitalah yang harus menyiapkannya. Bagaimana kita harus menyiapkannya? Kalau para murid di situ dikatakan, masuklah ke sebuah rumah atau ke sebuah kota, tinggallah di situ, bergaullah, berelasilah dengan mereka. Jikalau ada orang sakit, sembuhkanlah. Maka sesungguhnya tugas para utusan itu adalah untuk menghadirkan suatu kehidupan yang baru. Suatu kehidupan yang telah mengenal Kristus, bagaimanakah sikap-sikap seharusnya yang kita jalani dalam kehidupan bersama. Pada saat itulah mereka atau dunia akan bertanya. Sehingga mereka menyiapkan diri untuk nanti, oh ini para utusan Yesus. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka bisa menentukan sikapnya, menerima atau menolak. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Yesus mengatakan mengutus para murid karena tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Tidak cukup tenaga yang ada, maka kemudian Yesus mengutus para murid, sekaligus mengajak para murid juga untuk berdoa, agar Bapa Sang Pemilik tuaian itu
mengutus lebih banyak pekerja. Saya tidak tahu apakah ketika Bapak Ibu membaca tentang hal ini, kemudian tergerak hati kita untuk menanggapi ini. Tuaian di luar sana sangat banyak, tetapi pekerja sangat sedikit. Apakah kemudian kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku boleh ikut menjadi penuai? Kemudian setiap kita bertanya, Tuhan, aku punya ini, punya itu, punya kesempatan ini, punya kesempatan itu. Apakah itu bisa Tuhan pakai untuk menjadi alat sebagai penuai dalam kehidupanku? Sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya, kita tidak hanya sibuk mencari berkat dalam setiap doa kita, tetapi juga menyediakan diri untuk Tuhan pakai. Karena jelas-jelas tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Jelas-jelas Tuhan mengatakan membutuhkan para penuai itu. Sang pemilik kebun anggur itu membutuhkan banyak pekerja. Saya tidak tahu apakah tahun ini GKI Pengadilan juga akan sulit untuk mencari calon para penatua. Kiranya bacaan kita pada pagi hari ini menggerakkan begitu banyak orang untuk menanggapi panggilan itu sebagai sebuah kesempatan di mana kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penuai, menjadi alat di ladangnya tanpa pernah mengemukakan banyak alasan untuk mengatakan tidak, apalagi nanti. Tuaian banyak, pekerja sedikit. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, yang kedua yang perlu kita tanyakan adalah kemana dan bagaimana para murid itu menjalani tugas perutusannya. Nah, ini yang agak menakutkan Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Bukan berarti meden-medeni, seperti kita medeni bocah anak-anak kecil dengan dunia gelap, awas di situ ada setan. Tidak, Tuhan Yesus tidak pernah menakut-nakuti seperti itu. Tuhan Yesus terus terang, aku mengutus engkau seperti apa Bapak Ibu? Anak domba ke tengah-tengah serigala, bayangkan. Kita ini menjadi utusan seperti anak domba, bukan domba loh ya, kalau domba itu sudah besar, sudah pinter lari, sudah pinter sembunyi, tapi anak domba. Anak domba ini artinya apa? Masih lemah, polos, boleh dikatakan culun begitu ya. Saya ingat ketika baru pertama kali menjadi pendeta itu seringkali dikatakan masih culun begitu. Dan memang betul, setiap utusan itu adalah culun, serigala, bukan serigala ke tengah domba Bapak Ibu ya. Walaupun saat ini mungkin banyak orang Kristen justru menjadi serigala di tengah domba, memangsa sesamanya, tapi tidak. Bapak Ibu diutus untuk menjadi anak domba ke tengah serigala. Itu sesuatu yang sangat-sangat tidak menyenangkan, tidak nyaman, bukan suatu kondisi yang ideal. Kalau orang bertanya apakah menjadi penatua itu mudah dan menyenangkan? Tidak. Di sana akan ada banyak pergulatan, di sana akan ada banyak pergumulan, di sana akan ada banyak hal-hal yang kita korbankan untuk menyelesaikan banyak hal dalam kehidupan ini. Bukan hanya dalam kehidupan bergereja, tetapi dalam juga berelasi dengan masyarakat sosial di sekitar kita, sosial masyarakat. Bapak, Ibu dan Saudara terkasih, yang kedua ini juga aneh. Karena di sini dikatakan jangan membawa bekal. Di sini tidak boleh membawa kasut, tidak boleh membawa baju double, tidak boleh membawa uang di saku begitu. Ini juga sangat mengherankan. Ketika saya pindah ke Bogor ini satu truk besar menyertai saya begitu ya. Nah, seharusnya saya tidak perlu membawa apa-apa ya. Karena saya yakin pasti di Bogor ini akan disediakan semua keperluannya. Tapi kadang kita sebagai manusia itu masih ribet dan masih terikat dengan hal-hal yang kita punyai ini, seakan-akan kita tidak bisa hidup dengan apa yang ada di belakang kita ini. Maksudnya tentu Bapak Ibu dan Saudara terkasih di sini adalah agar kita ini jangan diganggu oleh hal-hal yang remeh dalam tugas perutusan kita. Kita harus fokus kepada tugas panggilan kita sehingga tugas panggilan itu terwujud. Acap kali banyak orang melalaikan tugas panggilannya karena ia terganggu, tergoda untuk melakukan hal-hal yang remeh, hal-hal yang mengganggu begitu. Bahkan di sini dikatakan agak asosial karena dikatakan ketika ada orang menyapa engkau di tengah jalan, janganlah engkau menanggapinya begitu. Karena seringkali ada banyak orang melakukan perjalanan itu, dia akan terhenti, tergoda membelokkan jalannya ketika bertemu dengan orang yang menggodanya untuk mengapa sih kamu harus ke sana? Apakah tidak sebaiknya kamu di sini atau belok ke sini begitu?
Ini bukan bermaksud asosial atau tidak sopan, tidak. Tetapi di sini dikatakan engkau harus fokus dengan apa yang dipercayakan kepadamu. Fokus pada tugas panggilan yang diberikan kepada setiap kita. Setiap penatua, setiap pengurus komisi, aktivis, dan setiap kita ketika kita fokus dengan apa yang ditugaskan kepada kita, maka segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Tetapi pada satu sisi Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kondisi para utusan itu juga baik. Karena di situ dikatakan ketika engkau sampai di sebuah rumah, makanlah apa yang disediakan pemilik rumah. Ketika engkau sampai di kota, makanlah apa yang disediakan di situ. Ada pemeliharaan dari Tuhan. Ini juga menjadi sebuah penghiburan dan kekuatan. Setiap mereka yang bersedia dipanggil dan hidup sebagai para utusan Tuhan, menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan dalam kehidupannya, tetapi bisa fokus, mereka akan dipelihara oleh Tuhan. Dan pemeliharaan Tuhan itu adalah ya dan amin. Luar biasa. Tanpa meminta, Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan pemeliharaan ketika kita fokus dengan apa yang ditugaskan Tuhan kepada kita. Ini yang tidak boleh dilupakan. Ketika kita mengerjakan apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita, maka Tuhan akan mengerjakan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara terkasih, yang terakhir, biasanya seorang utusan itu jatuh dalam bidang apa Bapak Ibu? Kebanggaan seorang utusan. Manusia pada umumnya sangat bangga dengan yang namanya keberhasilan, kesuksesan. Oleh karena itu banyak orang membangun begitu banyak hal dalam hidup ini supaya dunia mengenang keberhasilannya. Perhatikan bagaimanakah seorang anak manusia atau sekelompok anak manusia seringkali membangun atau mendirikan tugu-tugu sebagai monumen untuk mengenang keberhasilannya. Tetapi justru ketika berbicara tentang kebanggaan seorang utusan tidak boleh bangga dengan keberhasilannya. Dalam bacaan di situ ketika 70 murid itu kembali, mereka bersukacita dan bergembira dengan mengatakan, Tuhan ternyata kuasa-kuasa kegelapan itu tunduk kepada kami demi nama-Mu. Mereka sangat bersukacita. Kristus pun juga mengatakan, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Kuasa kegelapan itu tertahan. Kuasa kegelapan itu hampir jatuh oleh karya para utusan yang bersedia menjalankan tugas perutusan itu. Tetapi kapankah iblis itu akan sungguh-sungguh jatuh dan sirna, kita belum tahu waktunya. Tetapi yang jelas ketika para utusan itu menjalankan tugasnya, di situ Kristus melihat bagaimanakah laju kuasa kegelapan itu tertahan. Berarti Bapak Ibu dan Saudara terkasih dan saya ketika bersedia menjalankan tugas perutusan, berarti kita sedang menahan laju kegelapan itu menguasai kehidupan manusia. Tetapi kemudian Kristus mengingatkan Bapak Ibu dan Saudara terkasih, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Saya tidak tahu berapa ratus anak-anak Tuhan yang jatuh karena menjadi sombong karena keberhasilannya. Berapa ribu anak-anak Tuhan yang akhirnya terkulai dalam dosa karena menepuk dada karena keberhasilannya. Setiap kita tentu senang dengan keberhasilan. Tetapi jangan sampai keberhasilan itu kemudian membuat kita menjadi sombong. Jangan sampai keberhasilan itu menempatkan kita seakan-akan Yesus itu tidak nampak dan kitalah yang kelihatan. Keberhasilan membawa sukacita, tetapi juga ada resiko keberhasilan itu menempatkan orang pada posisi yang kritis, yaitu dia menjadi sombong dan jatuh. Sir James Simpson, penemu kloroform, yang ketika temuannya kloroform ini sangat berguna untuk membius orang, sehingga ketika dioperasi tidak sakit, itu adalah penemuan yang luar biasa
bagi umat manusia. Ketika Sir James Simpson ini kemudian diwawancarai, tentu hasil wawancaranya akan dimuat di majalah yang terkenal. Ditanyakan kepadanya apakah yang menjadi kebanggaan utama dari Sir James Simpson ini. Tentu sang pewawancara ini mengharapkan Sir James Simpson ini akan mengatakan, kebanggaan saya adalah saya telah menemukan kloroform yang bisa menolong umat manusia. Tidak. Tetapi jawabannya adalah penemuan terbesar dalam kehidupan saya adalah bahwa Yesus adalah juru selamat saya. Kebanggaan terbesar dalam setiap utusan adalah karya Tuhan dalam hidupnya, bukan karyanya yang seringkali diklaim bagi Tuhan. Karya Tuhan bagi kita itulah yang membahagiakan kita. Nama kita tercatat di surga. Pengalaman berharga saya temukan sedikit Bapak Ibu dan Saudara terkasih ketika saya berjumpa dengan seorang jemaat. Mengapa ini berharga? Karena baru kali ini saya mendapatkan seorang jemaat mengatakan, saya tidak ingin ketika saya nanti meninggal, Tuhan memalingkan muka ketika bertemu dengan saya. Saya ingin ketika saya meninggal dan saya bergembira untuk bertemu dengan Tuhan, Tuhan pun tersenyum, mengenal, menyambut saya. Kebanggaan terbesar setiap utusan adalah karya Tuhan dalam hidupnya. Umat Tuhan, dari meja perjamuan kudus inilah kita akan menyebar keluar, melaksanakan tugas panggilan kita. Menahan laju kegelapan, membawa obor sukacita Injil itu dalam kehidupan kita. Membawa pengharapan bagi dunia di sekitar kita. Tuhan berkati, amin.